Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga, yang akan membawa kita hari demi hari semakin menyerupai karakternya. Oleh sebab itu pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita boleh mempelajari firman Tuhan, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-254, judulnya Ketegangan dalam Ruangan. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ketegangan mengisi ruangan. Lukas memberitahu kita, para murid dalam perdebatan mengenai siapa di antara mereka yang terbesar ketika mereka berjalan menuju perjamuan Paskah dalam Lukas 22 ayat 34. Dengan demikian mereka gelisah sewaktu mereka memasuki ruangan. Lebih dari sekedar dorong-mendorong terjadi sewaktu mereka duduk. Yudas dan Yohanes berhasil menang atas Petrus yang agresif. Dengan Yudas mendapatkan tempat di kiri Yesus dan Yohanes di kanannya. Mereka semua menginginkan posisi yang penting, ya. Jadi ini bagaimana ya pada saat Yesus dengan murid-muridnya, bagaimana pada saat mereka ingin pergi ke tempat Paskah, ya. Di situ pergi menuju perjamuan Paskah. Ya, di situ mereka berdebat, ya, siapa ya yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin ya merebutkan posisi yang paling tinggi, ya, sehingga di situ mereka saling dorong-mendorong, ya. Ketegangan tidak berkurang setelah mereka mengambil tempat duduk masing-masing. Bagaimanapun ada sesuatu yang kosong, bukan saja teko atau baskom, semua pada tempatnya, tetapi tidak ada hamba untuk mencuci kaki mereka, ya. Pada jalan setapak dan jalanan yang kotor di hari itu, kaki orang yang melakukan perjalanan akan berdebu di musim kemarau dan berlumpur selama musim penghujan, ya. Kotoran binatang mencemari setiap jalanan dan jalan setapak. Akibatnya, pada peristiwa pesta maka seorang hamba akan mencuci kaki semuanya. Ya, jadi pada saat itu yang tidak diketahui apakah itu musim kemarau. Kalau musim kemarau berarti kaki-kaki mereka akan berdebu, ya. Kalau musim hujan berarti kaki mereka akan penuh dengan lumpur, ya, dan banyak kotoran-kotoran hewan yang mungkin akan terkena di kaki mereka. Ya, pada saat itu pastinya ada seorang hamba yang akan mencuci kaki mereka, yang akan membasuh kaki mereka, ya. Tetapi tidak ada hamba pada saat itu. Sementara para murid itu memandang ke sekeliling meja. Mereka masing-masing memutuskan bahwa mereka sendiri tidak akan menjalani peran yang rendahan itu, ya. Ketegangan itu dapat dirasakan di antara mereka sementara mereka sama sekali tidak bergerak untuk melayani satu sama lain. Yesus memahami sekali situasi saat itu, ya. Sekedar menunggu dan memperhatikan untuk melihat apa yang akan mereka lakukan, ya. Dalam situasi yang mudah meletup itu, dia akhirnya berdiri, mengikatkan kain lenan pada pinggangnya, menuangkan air ke dalam baskom dan mulai mencuci kaki setiap murid, ya. Jadi Yesus juga ya mengetahui situasi itu, ya.
Dan murid-muridnya juga mereka merasa ya, mereka tidak akan melakukan hal yang serendah itu. Ya, akhirnya Yesus pun berdiri. Ya, dia mengikatkan kain di pinggangnya. Dia menuangkan air ke dalam baskom, ya. Dan dia mulai mencuci ya kaki daripada setiap murid-muridnya. Ya. Inilah yang Yesus lakukan. Bagaimana dia mempunyai kehidupan yang luar biasa. Dia memberikan contoh. Ya, dia memberikan teladan ya untuk murid-muridnya dan pastinya untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Pertunjukan yang luar biasa ya, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa tidak lama lagi dia akan duduk di sebelah kanan Bapa di surga, tetapi memainkan peran hamba ya. Yesus sedih melihat tingkah laku para pengikutnya ya, memperlihatkan pelajaran yang sangat mereka perlukan. Seluruh hidupnya merupakan pelayanan tanpa memikirkan diri sendiri, dan sekarang dia mendapat kesempatan terakhir untuk menunjukkan prinsip itu dengan cara yang tidak pernah mereka lupakan ya. Jadi inilah ya bagaimana ketegangan dalam ruangan, bagaimana murid-muridnya merasakan ketegangan di dalam ruangan pada saat mereka mengadakan perjamuan Paskah ya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing kita, mungkin terjadi dalam kehidupan saya pribadi ya. Bagaimana kita tidak mau melakukan hal yang kecil-kecil, bagaimana kita tidak mau melakukan hal yang rendah ya. Oh, saya kan sudah sarjana, oh saya kan ini adalah pemimpin, oh saya adalah orang yang paling penting di dalam suatu perusahaan ya. Tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu ya, karena itu bukan pekerjaan saya. Tapi di sini ya contoh yang Yesus berikan ya, setinggi apapun kita ya, apapun jabatan kita ya, baiklah kita ya dapat mempertanggungjawabkan setiap hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, memberikan contoh, memberikan teladan bagi orang lain ya. Inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yesus ya, Yesus adalah anak Tuhan ya, dia turun dari kerajaan surga ya, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya yang di surga. Dialah yang mempunyai alam semesta ini ya, tapi dia mau melakukan hal yang serendah itu ya. Karena itulah ya kita membutuhkan roh kerendahan hati ya. Kita harus minta perasaan ini, perasaan sebagaimana yang Yesus rasakan ya, pada saat Yesus dia menjalani kehidupannya. Dia melihat orang yang sedang sedih, dia merasakan kesedihan mereka. Dia melihat orang yang sedang susah, dia merasakan kesusahan mereka. Dia melihat orang yang sedang sakit, dia merasakan kesakitan daripada orang itu. Pada saat dia melihat orang bersukacita, dia juga merasakan hal yang sama ya. Jadi dalam situasi apapun ya Yesus bisa merasakan itu. Itulah yang harus kita minta ya, sehingga kita pun ya dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita ya. Di sini dikatakan pada saat kita mengambil komitmen kita, pada saat kita berdoa datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ada ketegangan di dalam hati saya juga pada saat ini. Saya bergumul antara prinsip-prinsip Yesus dan prinsip-prinsip para murid. Tolonglah saya, Tuhan. Ya, apakah kita mengikuti prinsip Yesus ataukah kita mengikuti prinsip murid-murid ini? Ya, bagaimana mereka melihat satu dengan yang lain? Ya. Bagaimana mereka tidak mau menjadi hamba yang rendah? Ya, mungkin kita ya sudah membasuh kaki daripada saudara kita ya pada saat kita mengikuti perjamuan suci itu ya, tapi bukan
saja pada saat perjamuan suci itu kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada hal-hal atau dosa yang kita sudah lakukan, dan pada saat kita sudah selesai mengikuti semuanya itu, kita kembali lagi ya. Jadi sia-sialah sudah apa yang sudah kita lakukan. Tapi biarlah kita ya, walaupun kita manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, bila mana kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita ya. Maka kita minta tuntunan kuasa Tuhan ya, sehingga bukan hanya hari penting saja ya kita datang kepada Tuhan untuk dapat mengampuni kita, tapi setiap hari ya kita datang kepada Tuhan ya. Biarlah pada saat kita datang, Tuhan, saya ini tidak layak ya, Tuhan, ajarlah saya supaya saya datang kepadamu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan ya. Maka disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita ya. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang murah hati ya, orang-orang yang lemah lembut ya, Yesus akan hadir di situ ya. Biarlah kita terus ya meminta akan kuasa Roh Kudus untuk terus membantu kita dalam kehidupan kita ya. Walau pada saat ini Tuhan yang mempunyai kasih yang sama bagi semua orang, Dia mengasihi orang yang baik, orang yang jahat ya, karena sinar matahari masih bersinar untuk orang baik dan orang jahat. Hujan masih berikan Tuhan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada masing-masing kita, kesempatan yang sama yang Tuhan berikan ya. Biarlah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita mengambil komitmen kita untuk terus memandang kepada Yesus ya. Jadikan Yesus sahabat terbaik kita di dalam kehidupan masing-masing kita ya. Dan biarlah ya kita terus yang mencerminkan akan karakter Yesus, yang meminta akan tuntunan kuasanya ya. Biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian masing-masing kita ya, sebagaimana pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab ya. Bagaimana ada pelajaran ya, di mana kita hidup di suatu zaman ya, di mana lalang dengan gandum itu bertumbuh bersama-sama ya. Pada saat hamba-hamba daripada Tuhan yang mempunyai ladang ini datang ya kepada tuannya, Tuan, apakah kami pergi cabut saja itu lalang-lalang ya? Tuhan ini mengatakan, jangan engkau cabut, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada saat penuaian ya, kau akan memisahkan lalang itu dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbungnya ya, dimana Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Bagaimana Yesus masih memberikan kesempatan kepada masing-masing kita. Bila kesempatan itu kita tidak gunakan dengan sebaiknya, maka kita akan binasa ya. Baiklah kita ya, mungkin pada saat ini saya pribadi adalah lalang dan mungkin saudara ya, kita tidak tahu, tapi biarlah kita terus mengoreksi akan kehidupan kita ya, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan kita jadikan sebagai senjata di dalam kehidupan kita ya. Surat cinta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita baca itu terus menerus ya, sehingga itu dapat mengubah kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini, dan biarlah kita praktikkan itu dalam kehidupan kita masing-masing, dan biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita ya. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.